Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, yang semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, taufik dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan seorang muslim, maka kita senantiasa diperintahkan untuk mengikhlaskan, memurnikan agama kita, ibadah kita, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sering kita dengarkan, kita baca di antaranya di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah lah kita menyembah, beribadah, dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Itu yang senantiasa kita ikrarkan dalam setiap rakaat solat kita. Yang solat tidak akan sah tanpa membaca ayat tersebut dalam surah Al-Fatihah: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, ikrar yang kita ucapkan dengan lisan, dengan mulut kita, semestinya kita yakini dengan hati. Kalau diucapkan dengan kata-kata tapi tidak diyakini dengan hati, berarti munafik. Ya. Kalau diyakini dengan hati tapi tidak mau diucapkan dengan kata-kata, maka dia juga tidak beriman. Sebagaimana paman Nabi Abu Thalib yang senantiasa membela dakwah Nabi, melindungi beliau, yakin sebenarnya dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam adalah dakwah yang benar. Tapi ketika diajak mengucapkan syahadat, dia tidak mau, walaupun dalam hatinya meyakini. Karena itulah para ulama mengatakan al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawari. Iman itu mencakup 3 aspek, yaitu diyakini dengan hati atau keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan dengan kata-kata, dinyatakan, dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tidak mau, puasa tidak mau. Imannya, kalau orang bilang, tidak konsekuen, bisa dibilang gombal. Hanya di mulut saja, hanya di bibir saja. Nah, di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita berserah diri, bertauhid kepada Allah, yaitu kita menyandarkan segala urusan kita, baik dan buruknya, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, ya, dalam kondisi senang ataupun susah, hanya Allah lah yang kita jadikan satu-satunya tempat sandaran, tempat bergantung. Allah Ta'ala berfirman,
di dalam kitabnya dalam surah Ali Imran ayat 22, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal, berserah diri, bukan kepada yang lain. Kalau memang benar keimanannya, niscaya yang dia andalkan dalam hidup ini adalah pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Waalaikumsalam. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal, berserah diri, bergantung. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita meyakini Allah lah satu-satunya pencipta seluruh alam semesta, langit, bumi beserta isinya, manusia, tumbuhan, hewan, jin. Tidak ada pencipta selain Allah. Di seluruh alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah. Dan kita meyakini pula Allah lah satu-satunya penguasa dan pengaturnya, yang menurunkan hujan, yang berkuasa untuk menurunkan hujan, menahan hujan, menjadikan kemarau atau menjadikan banjir dan sebagainya, yang melapangkan rizki, menyempitkan rizki, yang menghidupkan, mematikan. Hanya Allah satu-satunya. Allah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur. Inilah yang kita senantiasa ikrarkan tiga di dalam salat kita, dalam setiap rakaat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, pemilik, pengatur, penguasa alamin, seluruh alam semesta. Karena Allah lah satu-satunya pencipta, Allah pula satu-satunya mengatur, yang menguasai, yang berhak menentukan, yang mampu untuk menentukan baik dan buruk dan sebagainya. Maka ketahuilah, kalau kita ditimpa kesusahan, kesulitan, penyakit, masalah, apapun itu yang tidak kita inginkan, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, memberikan jalan keluarnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau Allah hendak mengaruniakan kepada kita kebaikan, kesehatan, rizki, ya, kekuatan dan sebagainya, kedudukan, maka tidak ada yang akan mampu menolak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah hendak menimpakan kepadamu suatu keburukan, maka tidak ada yang akan bisa menghilangkan keburukan tersebut kecuali hanya Allah. Allah menghendaki kita sakit, biar 1000 dokter yang mengobati, ya, biar teknologi yang paling canggih sudah kita lakukan, kita sudah pergunakan untuk berobat. Kalau Allah belum mengizinkan untuk sembuh, maka tidak akan sembuh. Wa iyamsaska bidurrin wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menghendaki untuk menimpakan keburukan kepadamu, maka tidak ada yang akan bisa menghilangkan keburukan tersebut kecuali hanya Allah saja. Sebaliknya, wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah hendak memberikan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu masalah pun yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya, selayaknya seorang muslim selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya, harapannya. Ini bukan berarti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak melakukan ikhtiar,
Kita bergantung aja kepada Allah, ya sakit didiam aja di rumah, ya Allah berikanlah kesembuhan, tidak berobat, tidak apa, bukan. Ya, ikhtiar tetap, tapi kita tidak boleh mengharapkan kesembuhan itu kepada dokter, ya, kepada obat. Kesembuhan Allah yang menentukan. Ya, satu karung obat kita minum, kalau tidak sembuh malah meninggal mungkin. Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter. Dokter hanya mengobati, memberikan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan berarti kita tidak menganjurkan untuk melakukan usaha atau ikhtiar, ya. Maka sepatutnya seorang muslim itu senantiasa dia berharap, bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, aku tidak menemukan perumpamaan orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, melainkan seperti seseorang yang dia terapung-apung di lautan. Terapung-apung di lautan yang dia tidak tahu akan kemana arahnya, ya. Dan dia di lautan yang demikian luas, ya. Tidak tahu apa yang akan terjadi, dan dia hanya terkatung-katung dengan sepotong kayu. Kemudian dia berharap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkannya. Demikian perumpamaan seorang yang beriman. Tidak ada yang dia harapkan lain. Tidak ada dia berharap akan mungkin kapal lewat atau tidak ada lagi harapan yang lain. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantara hal-hal yang akan merusak keimanan kita, merusak tauhid kita kepada Allah, yang akan membuatkan kita berpaling, menyimpang dari jalan yang benar, yaitu apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan memakai jimat-jimat atau penangkal-penangkal, ya. Di dalam bahasa Arab disebut tamimah. Sebutannya dalam bahasa Arab disebut tamimah, ya. Kalau jamak maka menjadi tamaim. Sebutannya tamimah. Kalau jamak dia menjadi tamaim. Dan ini adalah perkara yang akan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita bergantung, bersandar bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kepada benda-benda. Karena itulah Nabi SAW telah memperingatkan hal tersebut. Di dalam hadis beliau SAW bersabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirk. Sesungguhnya jampi-jampi, ruqa itu maknanya ruqyah, tapi ruqyah yang tidak syar'i, mantra-mantra, jampi-jampi. Wat tamaim, jimat-jimat atau penangkal-penangkal. Wat tiwalah, tiwalah ini kalau bahasa kitanya pelet, supaya istri sayang, nurut sama suaminya, atau supaya suaminya tunduk sama dia, atau supaya seorang perempuan suka sama dia atau yang lainnya, ya. Pengasihan atau apapun sebutannya, ya. Ada macam-macam, ya. Ada yang sebut bulu perindu, apalagi ya, jaran goyang, macam-macam, ya. Apapun itu termasuk perbuatan syirik, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan juga diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan beliau menyatakan hadisnya sahih, dan juga dinyatakan juga sahih oleh ahli hadis yang lainnya, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah ta'ala. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, kemudian jimat-jimat atau penangkal-penangkal, dan pelet atau pengasihan, itu termasuk perbuatan syirik.
Siapa yang bilang? Nabi SAW. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Nah, syiriknya syirik apa? Sebelum itu, maka kita perlu jelaskan dulu. Kalau ruqyah tadi, segala bentuk jampi-jampi mantra-mantra yang tidak syar'i. Adapun kalau ruqyah itu dengan bacaan Al-Quran, dengan doa-doa dari Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, itu namanya ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i. Adapun yang tidak syar'i dengan bahasa apapun, bisa ciri-cirinya bahasa yang tidak dimengerti maknanya, baik dia dengan bahasa Arab ataupun bahasa setempat. Ya, kalau orang Jawa pakai bahasa Jawa, ya. Tapi orang Jawa pun tidak ngerti artinya, walaupun kata-katanya itu kata-kata Jawa, tapi susunannya itu mungkin tidak dimengerti oleh sebagian orang Jawa maknanya. Kalau dia orang Bugis pakai bahasa Bugis, kalau orang Melayu pakai bahasa Melayu, ya. Nah, di situ biasanya terkandung ya kata-kata yang merupakan mungkin perjanjian atau kode dengan bangsa jin yang bekerja sama, sehingga membantu maksud dari apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Ya, ini ruqyah atau jampi-jampi. Ya. Bisa dengan bahasa Arab ataupun bahasa selain Arab. Ya. Adapun tamaim atau tamimah tadi, jimat atau penangkal, yaitu sesuatu yang biasa digantungkan, ya. Kalau orang Arab atau yang biasa pada masa jahiliyah di leher anak kecil, ya, kayak kalung, ada buntelannya, ya, ataupun kepada orang dewasa, laki-laki dan perempuan, ya. Baik itu berupa nanti bisa benda-benda berupa manik-manik, ya, batu-batuan, kemudian juga yang biasa dipakai berupa cengkang, kerang, siput dan sebagainya, atau juga bisa berupa benda-benda yang lainnya. Ya. Kalau di Indonesia banyak sekali ya, jenisnya, bisa batu. Bisa berupa batu cincin kah, batu apa yang diyakini memiliki khasiat. Apa dia? Dua tujuannya. Salah satu dari dua. Yang pertama, untuk menangkal keburukan. Kalau anak kecil biasanya supaya tidak terkena penyakit ain. Ya, kata orang, sebagai orang bilang palasi katanya. Ya, digantungkanlah mungkin kalung-kalung, jimat-jimat dan sebagainya. Ya, ini termasuk yang dilarang, tidak boleh. Ya. Atau selain menangkal keburukan atau menantangkan kebaikan. Oh, ini kalau pakai merah delima misalnya, ada sebagian orang, ya, akan mendatangkan kewibawaan, akan menjaga kita kalau punya pangkat jabatan akan tetap langgeng atau bahkan semakin meningkat. Ya. Apapun itu, suatu benda yang dijadikan sebagai penangkal keburukan atau untuk mengharapkan datangnya kebaikan. Termasuk dalam makna ini adalah sebagian benda-benda berupa senjata yang oleh orang Indonesia diyakini punya kekuatan magis, pusaka, keris, badik, tombak atau apapun. Ini adalah pelindung kita, melindungi kita dari pengaruh-pengaruh buruk, ya, dari orang yang hasad dan sebagainya. Ini akan membawa kemurahan, kelapangan rezeki untuk kita. Maka ini termasuk ke dalam sabda Rasulullah SAW tadi, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, pelet pengasihan itu termasuk perbuatan syirik. Kalau syirik berarti dia berdosa besar, keluar dari Islam,
dan tidak diampuni oleh Allah kalau meninggal? Belum tentu. Jadi ada dua keadaan. Ada dua keadaan orang yang memakai semacam jimat-jimat ini. Ada dua hukumnya. Hukumnya dua. Bisa syirik besar, bisa syirik akbar. Syirik akbar ini yang bisa membuat dia keluar dari agama. Ya, kita bukan mau mengkafirkan atau memusyrikkan orang, tapi kita belajar supaya kita terhindar dari hal itu, supaya tidak menimpa kita. Adapun nanti menyikapi orang lain, tentu ada nanti kaedah-kaedahnya. Ya, tidak bisa kita langsung vonis, wah pakai keris, pakai ini kafir, tidak boleh. Syirik keluar dari Islam, tidak bisa. Kita harus sudah sampaikan apa tidak kepada dia penjelasan hukumnya. Mungkin dia tidak tahu. Atau adakah faktor-faktor dalam dirinya yang membuat dia belum bisa dihukumi. Mungkin dia dipaksa. Yang nyuruh nyimpan ini bapak saya katanya. Kalau saya buang nanti marah misalnya, ada keterpaksaan. Maka bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, permasalahan hukum syirik kafir ini permasalahan yang sangat sensitif. Bukan wilayahnya, bukan kewenangan kita untuk menghukumi orang lain, tapi kita belajar adalah untuk terutama keselamatan diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Nah, orang yang memakai atau menggantungkan jimat, jadi tamimah atau jimat ini bisa dipakai di badan, di leher, ya, diikatkan ya, atau digelangkan ya, atau sebagian orang dibuat sabuk di pinggang ya, ataupun sebagian ditaruh di rumah, digantungkan, ditaruh di 4 pojok biasanya kalau di rumah untuk penjaga, atau di atas pintu ya, di atas lubang angin itu ya, depan belakang ya. Nah, maka orang yang melakukan hal demikian ya, hukumnya bisa salah satu dari dua ya. Yang pertama, kalau dia meyakini benda tersebut hanya merupakan sebab, dengan batu ini Allah lapangkan rezeki kita, tapi dia tak yakin rezeki itu dari Allah ya. Dengan keris ini Allah menjaga kita, mau menjaga kita berwibawa, orang tidak ada yang berani ganggu kita. Tapi dia yakin Allah tetap yang menjadi menentukan hal tersebut. Maka ini kata para ulama hukumnya syirik kecil, perantara kepada syirik besar. Karena kenapa? Hati itu lemah, lambat. Awal dia air ini hanya misalnya sarana, dengan botol ini digantungkan, Allah akan menjaga kita, melindungi kita. Tapi lama-lama akan mulai terjerumus hatinya, lama-lama ya akan tergerus keyakinannya kepada Allah. Ternyata benar-benar, alhamdulillah ada batu ini. Kalau enggak, mungkin kita sudah begini-begini. Karena itu batasnya sangat tipis, tergelincir sedikit saja. Alhamdulillah ya, kita dibekali sama mbah, dibekali batu ini. Tadi kalau mungkin kita tidak bawa batu itu, mungkin tadi kita sudah tabrak sama truk misalnya. Maka kalau dia masih meyakini itu hanya sebab, sementara yang melakukan, yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru tingkatan syirik kecil. Tapi ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, syirik kecil itu hukumnya dosa besar, hampir masuk ke syirik ya. Dia sangat tipis, bergeser sedikit saja keyakinannya terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyebutkan, menentukan pakailah merah delima misalnya maka akan kaya, akan dapat pangkat jabatannya. Pakailah ini misalnya ya manik-manik ini ya maka akan terlihat berwibawa, sehat selalu ya. Tidak ada. Allah tidak pernah menentukan seperti itu sebagai penyebabnya ya. Sebagian orang ada yang
menggunakan tanaman-tanaman tertentu ya, ada apa namanya, sungsang apa, bulu apa, bambu ya, bambu yang tumbuhnya kebalik ya, tunasnya itu ya. Ada juga yang pakai duri-duri. Saya pernah dapati rumah itu setiap lubang anginnya ada duri-durinya ya, untuk menangkal setan atau apa, nggak tahu apakah setan kalau lewat nyangkut di duri itu atau enggak ya, macam-macamnya. Macam-macam apapun itu, kalau dia dianggap sebagai penangkal, kalau hanya dianggap sebagai sebab, sementara Allah lah yang melindungi, Allah lah yang menolong, ini adalah perbuatan syirik kecil. Tapi kalau dia yakin memang benda itulah penyebabnya, artinya yang mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan, maka ini sudah yakin bergantung kepada selain Allah ya. Sudah ibadah hatinya, harapannya, ketergantungannya, tawakalnya bukan kepada Allah, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar. Na'udzubillah ya. Maka tidak ada yang terbaik bagi siapapun yang pernah terjerumus ke dalam hal-hal yang demikian, melainkan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah kalau kita meninggal belum sempat bertobat, tapi selama nafas masih dalam tubuh kita, masih bernapas, maka pintu taubat selalu terbuka. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, peringatan mengenai bahayanya memakai sesuatu sebagai penangkal ya, sebagai jimat-jimat, baik untuk mendatangkan kebaikan ataupun untuk menolak sesuatu keburukan ya. Maka dia tergantung dengan keyakinan orang tersebut. Kalau dia meyakini itu hanya perantara, hanya sebab yang mendatangkan pertolongan Allah, maka itu syirik kecil. Kalau dia yakin kepada benda tersebut, maka itu termasuk syirik yang besar. Nah, ini adalah berkaitan dengan benda-benda penangkal-penangkal selain Al-Quran, selain dari Al-Quran. Bagaimana kalau yang digunakan adalah Al-Quran? Yang kita maksud di sini Al-Quran murni. Karena nanti ada juga di antara bentuk jimat atau tamimah tadi disebut dalam bahasa Arab tolasim. Tolasim itu kalau kita rajah, sebagian besar pakai bahasa Arab juga. Tapi sekali lagi bahasanya tidak dipahami. Bukan Al-Quran, tapi huruf Arab. Tapi dia kadang-kadang hurufnya terputus-putus, kadang-kadang ada simbol-simbol yang tidak kita pahami ya. Itu kita bisa lihat banyak di dalam internet ya. Contohnya seperti ini. Ini huruf Arab, tapi ada simbol-simbol yang kita tidak paham. Dan ini bukan Al-Quran. Dan terkadang ada Al-Qurannya dicampur dengan berbagai simbol-simbol ya. Terkadang ditulis dengan tinta merah, dan terkadang itu menggunakan darah ya. Maka ini disebut tolasim atau rajah ya. Yang seperti ini termasuk yang tadi disebut tamimah, jimat atau penangkal ya. Nah, bagaimana kalau murni Al-Quran? Katakanlah satu halaman itu, katakanlah surah Al-Fatihah misalnya, tidak ada tambahannya, tidak ada gambar kayak gini ya, tidak ada petak-petak, kotak-kotak, tidak ada bintang-bintang, tidak ada apa-apa, murni Al-Quran ya. Atau misalnya dengan Asmaul Husna, misalnya Allah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya, murni nama Allah, tidak dicampur-campur. Kalau gini ada angka-angka tambahan seperti ini ya, ini jimat sudah, ini perbuatan sihir sudah ya, walaupun ada ayatnya. Kalau ditambah simbol bintang, kotak, angka-angka, huruf yang terputus-putus, alif, ba, to, apa, nggak tahu kita ya, itu mungkin kode
atau pesan yang dimengerti dengan bangsa jin atau setan ya. Adapun kalau murni dengan Al-Quran ataupun dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama berbeda pendapat. Misalnya kita taruh ayat kursi, murni ayat kursi, tidak ada dicampur apa-apa, apakah boleh atau tidak kita mengharapkan datangnya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat boleh ya. Di antaranya ada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dia membolehkan hal yang demikian ya, untuk menggandungkan sesuatu yang terbuat dari Al-Quran, murni Al-Quran, tidak boleh dicampur-campur. Namun pendapat kedua tetap melarang ya. Di antara sahabat Nabi SAW yang tegas melarang demikian yaitu sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Juga sahabat Huzaifah dan yang lainnya banyak ya. Dan ini juga adalah pendapat sebagian besar dari tabi'in, bahwasanya walaupun dengan ayat Al-Quran tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Yang pertama diantaranya adalah menutup celah-celah keburukan. Kalau membolehkan murni dengan ayat Al-Quran, terkadang seringkali tidak murni. Berapa kali saya temukan ya jimat-jimat seperti itu yang dengan ayat Al-Quran selalu ada tambahannya, ada digambar-gambar macam-macam. Yang murni itu jarang. Nah, terkadang orang tidak bisa membedakan, oh ini tulisan Arab nih Al-Quran katanya. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan, ada kemungkinan akan terjerumus ke dalam jimat-jimat yang syirik tadi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya kalau membawa ayat-ayat Al-Quran tersebut ya, katakanlah dibawa di badan, dikantongi, maka khawatir nanti kita terlupa akan menghinakan dia, kita bawa ke kamar mandi ya, menghinakan ke Al-Quran, kita bawa buang air dan sebagainya. Maka pendapat yang lebih selamat, lebih hati-hati ya, walaupun dengan ayat Al-Quran tetap tidak diperbolehkan ya. Walaupun ada sebagian sahabat Nabi SAW yang membolehkan hal yang demikian, akan tapi lebih hati-hati karena Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi ya menyatakan sesuatu secara umum ya, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirk, sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat dan juga pengasihan atau pelet itu adalah perbuatan syirik, maka lebih baik kita menjauhinya, menghindarinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya segala sesuatu yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menambah kebaikan dalam hidup kita, akan hanya menambah keburukan ya. Pakai jimat supaya apa? Supaya hidupnya tenang. Tenangnya sebentar saja, akan selalu gelisah dan gelisah ya. Pakai jimat supaya apa? Supaya sehat. Sehat sebentar kambuh lagi, sehat sebentar kambuh lagi. Itu tipu daya setan. Allah sudah katakan fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah menimpakan keburukan, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permainan setan semua ya. Ada orang menderita tumor di otak ya. Tumor di otak, dan itu bisa dilihat dari CT scan ya. CT scan pada nah. Kemudian karena berobat medis mungkin lambat, tidak ada perubahan yang signifikan, ada orang yang mengajak dia berobat kepada orang tertentu di Jakarta. Berobatlah di sana, seolah-olah kalau tidak salah pengobatan itu seolah-olah dibedah
seolah terlihat darahnya, seolah ada yang diambil, walaupun entah bagaimana, apakah trik atau apa. Pulang, ya, pulang, di scan lagi tidak ada tumornya, di scan lagi tumornya tidak ada, tapi tidak lama sakitnya terasa lagi. Nah, saya pernah mengalami, ada seorang anak juga mengalami demikian. Dia jatuh atau kecelakaan sehingga saluran kemihnya itu ada yang putus atau tersumpat atau bagaimana. Kemudian diperiksa apa namanya itu ya, USG atau apa ya, tidak nampak di USG karena mungkin waktu itu dia kecelakaan, juga ada faktor lain, mungkin gangguan, mungkin waktu itu kejadiannya maghrib dan sebagainya ya. Akhirnya kita coba bantu, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita ruqyah di CT apa namanya, di USG lagi, maka baru kelihatan itu. Jadi kadang-kadang setan itu ngibulin gitu. Tumornya tidak ada lagi di CT scan ya, di kepalanya, tapi sakitnya masih ada. Ini tipu daya, permainan setan. Sakitnya masih kambuh-kambuh juga. Jangan-jangan dia cuma menutupi alat itu supaya tidak bisa nampak ya. Dan ini semua kebanyakan adalah tipu muslihat ya, tipu muslihat, hal-hal yang demikian ya. Maka percaya kepada hal-hal yang demikian ya, baik dengan jimat ataupun yang lainnya, tidak akan pernah membawa ketenangan dan keselamatan dalam hidup kita. Orang yang biasa pakai jimat, Pak, break dulu ya, insya Allah kita lanjutkan sedikit setelah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.